Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini kita menghampiri Tuhan karena menyadari bahwa hanya di dalam tangan Tuhan hidup kita mengalami ketenangan. Saya ingin membagikan share kepada saudara tentang tangan Tuhan yang perkasa. Berangkat dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Dunia sedang mengalami begitu banyak krisis. Di masing-masing belahan dunia mempunyai krisisnya tersendiri. Baik itu krisis ekonomi, krisis energi, krisis dalam global warming, dan terutama yang sedang mendunia adanya bencana COVID-19 yang sangat menakutkan ini. COVID-19 Coronavirus Disease 19 muncul tahun 19. Dalam menghadapi segala kekalutan ini, hanya ada satu tempat yang dapat kita andalkan, di mana kita mengalami ketenangan. Di tangan Tuhan ada perlindungan, di tangan Tuhan ada pemeliharaan, di tangan Tuhan ada pembelaan dan penjagaan yang khusus. Hal pertama yang saya ingin katakan bahwa tangan Tuhan adalah tempat perteduhan kita. Mazmur 91 ayat 9 sampai 10. Sebab Tuhan ialah tempat perteduhanmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, kepada kemahmu. Ada kalanya berbagai masalah dan pencobaan yang kita hadapi membuat kita takut dan gentar. Tetapi pemazmur berkata bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan kita, maka malapetaka tidak akan menimpa kita. Malapetaka tidak akan membuat kita kalut. Bahkan Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga segala jalan kita. Pada ayat 19 secara tegas di sana disebutkan tentang penjagaan, perlindungan Tuhan atas umatnya. Ini berarti bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari hidup kita, asalkan kita senantiasa hidup berkenan kepadanya. Hal pertama ini menjadi penting bagi kita di situasi yang sangat tegang, membuat kita tidak ada tempat untuk kita berlindung, kecuali hanya di dalam tangan Tuhan. Tangan perkasa, tangan ajaib, dan tangan yang tidak pernah berubah. Yang kedua, tangan Tuhan menjaga kita. Tangan Tuhan menjaga setiap umatnya. Mazmur 31 ayat 15 sampai 16. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tangan Tuhan senantiasa menjaga kita dari segala kecelakaan. Krisis apapun boleh terjadi di dunia, tetapi bagi umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dijanjikan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Hidup kita senantiasa berada di dalam naungan Tuhan, dan tidak ada satupun yang dapat mengganggu kehidupan kita. Firman Allah berkata dengan tegas bahwa sehelai rambut
pun di kepala kita itu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Yesus pernah mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, ketika dia berkata agar umat Tuhan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Analogi yang dipakai di sana adalah burung di udara yang tidak menabur, tidak mengumpulkan hasil pada ladang, pada lumbung, tetapi Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Demikian pun dengan bunga bakung di ladang yang tidak memintal, tidak bekerja, tapi Tuhan mendandani dia dengan aneka ragam warna. Salomo dalam singgasananya tidak pernah mengenakan pakaian warna seindah bunga bakung di ladang itu. Kalau saja hal-hal yang bersifat temporer, bersifat sementara, burung dan bunga bakung di ladang yang akan lenyap, yang berlalu hanya sementara. Apalagi kita yang ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, ada kehadiran Tuhan, terlebih lagi perlindungan Tuhan menjadi bagian kita. Sebab itu Paulus berkata, apakah yang akan kita khawatirkan? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada tangan Tuhan yang selalu memberikan kita penjagaan khusus. Di dunia ini kita lihat di mana-mana orang membutuhkan perlindungan, keamanan. Tapi kita tahu bahwa keamanan, perlindungan yang istimewa hanya ada di dalam tangan Tuhan. Yang ketiga yang saya ingin kemukakan di sini adalah tangan Tuhan yang memberi kemenangan. Dalam banyak hal, tangan Tuhan disebutkan kepada kita bahwa dia bukan cuma menciptakan, dia bukan cuma menaungi kita, dia bukan cuma memelihara, tapi Alkitab berkata secara tegas, tangan Tuhan itu memberi kemenangan bagi kita. Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Di dalam Ayub pasal 7 ayat 1, dalam pergumulan mengemukakan bahwa hidup manusia ini penuh dengan pergumulan. Pada ayat itu dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Kita bergumul setiap hari, bahkan dalam terjemahan yang lain seperti tentara yang berperang. Tiap hari kita bergumul. Paulus menyatakan bahwa kita sedang berperang dengan musuh-musuh kita. Dalam Efesus 6 ayat 12, musuh kita bukan sesama kita, musuh kita bukan manusia, musuh kita adalah penguasa di udara, pemerintah, penghulu, raja kegelapan. Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita steril dari masalah, bebas dari pergumulan, tanpa tantangan. Tetapi yang Tuhan janjikan ketika kita menghadapi pencobaan, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, bagian terakhir, dia memberi jalan keluar bagi kita. Dia memberi way out, dia memberikan solusi bagi kita. Sebab itu tangan Tuhan menjadi sumber pertolongan harapan kita. Taruhlah hidup kita di dalam tangan Tuhan. Karena hanya di dalam tangan Tuhan kita mengalami kesejahteraan. Itu sebabnya Daud berkata bahwa lebih baik jatuh dalam tangan Tuhan daripada jatuh dalam tangan manusia. Oleh karena itu, dalam persoalan yang sedang dihadapi dunia, dalam virus yang mengancam manusia, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai komunitas Hebron, kita mempunyai harapan di dalam tangan Tuhan. Dia akan memberi kemenangan bagi kita. Bahkan Paulus berkata bahwa kita lebih dari pemenang.
kemenangan yang diberikan oleh Tuhan, kemenangan yang dijanjikan Tuhan, kemenangan yang telah diberikan bagi kita adalah kemenangan pasti karena Dia telah mengalahkan maut, dosa, iblis, dan segala kelemahan kita. Dan kita bersyukur bahwa bersama Tuhan kita akan menang. Itu sebabnya renungan kita pada saat ini mengingatkan kita betapa penting kita bersandar, menaruh hidup kita, mengandalkan tangan Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan tetaplah di dalam iman, tetaplah dalam kekuatan ilahi Tuhan, tetaplah di dalam doa dan di dalam merenungkan kebenaran firman Allah. Karena hanya di dalam tangan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, ada ketenangan, ada keamanan, ada damai sejahtera. Tuhan menolong kita sekalian dan tetap bertahan di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam iman kita. Apapun yang terjadi, kita tidak akan menjadi patah semangat karena keyakinan kita, tangan Tuhan yang tidak pernah keliru, tangan Tuhan yang tidak pernah salah, ada menuntun setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa yang kami kenal melalui putra-Mu Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu, hamba-Mu membawa umat-Mu, jemaat gembalaan Tuhan, komunitas Hebron, dipelihara, dilindungi, diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa kiranya dalam situasi yang membuat kekalutan banyak manusia, tapi kami bagi orang percaya, bagi umat-Mu, kami mempunyai keyakinan bahwa ada perlindungan, ada jaminan, ada keamanan, dan ada pemberian Tuhan, kemenangan Tuhan di dalam tangan Tuhan. Dan kami menserahkan hidup kami dalam tangan Tuhan di hari-hari ini, di mana kami tidak dapat melakukan persekutuan, pertemuan, tapi kami tahu dalam persekutuan saudara bersaudara, walaupun hanya melalui media sosial ini, kami selalu diikat oleh kasih Tuhan. Biarlah kami tetap teguh dalam Tuhan, dan apapun yang terjadi, kami tahu bahwa hanya di dalam Tuhan ada perlindungan. Terima kasih Bapa untuk jaminan Tuhan bagi kami. Allah yang sudah membela umat-Mu di zaman perjanjian lama, Allah yang sudah menolong hamba-hamba-Mu di zaman perjanjian baru, Allah yang sama yang tidak pernah berubah, ada pada saat ini menaungi anak-anak-Mu. Berikan kekuatan, berikan iman, berikan pengharapan, sukacita dalam kehidupan kami untuk melihat masa depan yang lebih baik. Karena kami tahu di balik semua pergumulan penderitaan ini ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan umat-Mu yang tetap berharap kepada Tuhan. Ini doa kami, kuatkan kami senantiasa, dan hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Kami berserah dan kami telah berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.